PT Dirgantara Indonesia atau PTDI memiliki rencana realistis untuk menjadi bagian penting dalam rantai pasokan komponen pesawat tempur dunia. Langkah ini dimulai dengan keterlibatan PTDI dalam proyek pesawat KF-21, di mana perusahaan tersebut telah mendapatkan teknologi penting untuk memproduksi beberapa komponen vital. Di antaranya adalah sayap, ekor, bagian belakang pesawat, serta pylon atau adapter untuk persenjataan dan juga sensor. Upaya ini tentu memperkuat posisi Indonesia dalam industri aviasi global, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi PTDI untuk meningkatkan kemampuan teknologinya di masa depan. Kesuksesan dalam program KF21 memotivasi PTDI untuk mengemukakan rencana memproduksi komponen pesawat Rafale buatan Dassault Aviation. Perusahaan asal Prancis ini memberikan respon positif, namun dengan syarat bahwa Indonesia harus menambah jumlah akuisisi Rafale. Langkah ini dianggap realistis mengingat PTDI sudah memiliki pengalaman dan juga kapabilitas teknis yang mumpuni melalui program KF21. Jika syarat tersebut dipenuhi, PTDI bisa mendapatkan kesempatan untuk memperluas cakupan produksinya ke pesawat generasi baru seperti Rafale. Rencana PTDI didorong oleh pertimbangan realistis terkait keterbatasan sumber daya manusia dan juga fasilitas yang ada di dalam negeri. Mengingat negara kita sendiri belum memiliki kemampuan penuh untuk memproduksi pesawat tempur secara mandiri, fokus pada produksi komponen adalah langkah cerdas dan strategis. Dengan berkonsentrasi pada pembuatan komponen-komponen kunci, PTDI bisa berkontribusi pada industri global tanpa perlu memaksakan diri untuk memproduksi pesawat secara utuh. Langkah PTDI ini juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun keahlian dan juga kapasitas industri dalam negeri. Dengan berpartisipasi dalam proyek-proyek besar seperti KF-21 dan Rafale, PTDI akan mendapatkan alih teknologi dan juga pengalaman berharga dari para pemain besar di industri aviasi. Pengalaman ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan PTDI dan membuka jalan bagi produksi komponen pesawat tempur lainnya di masa depan. Selain itu, dengan menjadi bagian dari rantai pasukan global pesawat tempur ternama, PTDI dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar aviasi internasional. Produksi komponen penting untuk pesawat seperti Rafale akan membuka peluang kerjasama lebih luas baik dengan negara-negara produsen pesawat maupun dengan negara-negara pengguna pesawat tempur tersebut. PTDI bisa menjadi pemain penting dalam industri pertahanan yang berkontribusi tidak hanya pada kebutuhan nasional tetapi juga internasional. Secara keseluruhan, rencana PTDI untuk fokus pada produksi komponen pesawat tempur adalah langkah realistis dan strategis. Alih teknologi dari proyek F21 dan peluang baru melalui kerjasama dengan Dassault Aviation memberikan fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk tumbuh di sektor ini. Meskipun masih ada tantangan, pendekatan realistis ini memberikan peluang besar bagi PTDI untuk bisa berkembang sebagai perusahaan penting dalam rantai pasukan komponen pesawat tempur ternama di dunia. Namun pertanyaannya adalah, maukah Indonesia membeli pesawat Rafale hingga 100 unit demi mendapatkan full transfer teknologi dari Dassault Aviation? Jika memang tujuannya seperti ini, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk membeli pesawat Gripen karena Saab selalu menjadikan pembeli pesawatnya sebagai mitra strategis yang bahkan diizinkan untuk memproduksi beberapa komponen di pesawat tempur Gripen. Nah, bagaimana menurut kalian?